Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari PR01. Nama saya Winnie Sinjak dengan NIM 12S25051. Perkenalkan Pak, nama saya Rafli Batubara dengan NIM 12S25008. Kami dari Prodi Sistem Informasi. Baiklah Pak, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang pembahasan soal yang telah kami kerjakan untuk ujian tengah semester kami, yaitu ujian praktikum PEMFIS 2025-2026. Baiklah Pak, di sini sudah terdapat 5 soal yang Bapak berikan. Yang pertama adalah soal nomor 1, yaitu menghitung nilai faktorial rekursiv. Baiklah Pak, kami akan memulainya dari soal nomor 1. Saya jelaskan soalnya. Di sini kami disuruh membuat suatu flowchart yang dimana digunakan untuk menghitung nilai faktorial dari sebuah bilangan n, yang dimana n lebih besar sama dengan 0 dan n lebih kecil sama dengan 15. Di sini kami menghitung nilai faktorial menggunakan rekursi. Baik, untuk input yang diberikan nanti adalah satu bilangan bulat positif n atau integer, dan output yang dikeluarkan adalah faktorial n. Baiklah Pak, di sini juga diberikan contohnya dan contoh input dan outputnya. Namun kami akan mencobanya nanti setelah program kami jelaskan. Untuk programnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan flowchart faktorialnya Pak. Di sini mulai start atau main, program dimulai dari blok pertama. Kemudian kami mendeklarasi variabel, yaitu mendeklarasi 3 variabel. Yang pertama yaitu bilangan, yang kedua faktorial, dan yang ketiga i sebagai penghitung dalam perulangan. Kemudian langkah selanjutnya Pak, kami mengoutput, yaitu memasukkan bilangan. Kemudian kami menginput bilangan, user nanti Pak memasukkan nilai bilangan yang akan dihitung nilai faktorialnya Pak. Kemudian yang kelima atau langkah selanjutnya yaitu inisialisasi. Faktorial sama dengan 1 karena perkalian awal harus dimulai dari 1 Pak. Kemudian i sama dengan 1. Kemudian Pak, kami membuat proses perulangan atau looping. Kami menggunakan looping while. Dilakukan pengecekan kondisi i lebih kecil sama dengan bilangan. Kemudian jika kondisi true, maka program menghitung faktorial dengan faktorial kali i. Lalu nilai i ditambah 1 atau i sama dengan i tambah 1. Kemudian Pak, kembali ke pengecekan, yaitu jika false berarti proses perulangan selesai. Kemudian Pak, kami mengoutputnya, yaitu setelah perulangan terakhir, program menampilkan hasil faktorial dari bilangan yang dimasukkan. Kemudian n program selesai dijalankan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah Pak, di sini teman saya telah menjelaskan tentang pembuatan dari flowchart kami. Di sini kita akan mencoba mengetes apakah program ini berhasil atau tidak dengan merancangnya. Kami akan membuat contoh yang diberikan. Kita lihat. Contoh input yang diberikan adalah 5 dan output yang dikeluarkan adalah 120. Input bilangannya adalah 5 dan output yang dikeluarkan yaitu bilangan faktorial sama dengan 120. Maka Pak, dapat kami simpulkan bahwa program yang kami lakukan ini berhasil. Lalu Pak, kami telah mensubmit tugas kami juga di GitHub dengan nama factorial.java. Baiklah Pak, kami akan menyelesaikan contoh soal nomor 2 atau case nomor 2, yaitu dengan menghitung jumlah deret Fibonacci. Di sini Pak, user harus membuat flowchart yang menghitung jumlah dari n, yaitu bilangan pertama deret Fibonacci. Di sini user harus menggunakan perulangan for. Kemudian Pak, di soal ini user akan disuruh untuk menginput n, yaitu jumlah bilangan Fibonacci, dan kemudian user
dan output yang akan dihasilkan yaitu jumlah seluruh deret hingga n. Di sini Pak sudah dibuat contohnya, yaitu user menginput sebuah nomor Pak, yaitu 5, kemudian outputnya Pak yang akan keluar yaitu 12. Untuk lebih jelasnya Pak, kami sudah membuat program kami di logarithm, dan di sini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu ini. Baiklah Pak, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart yang kami buat, di mana untuk step yang pertama itu adalah main, di mana kita akan memulai suatu program dengan menggunakan simbol main yang berbentuk seperti oval. Kemudian untuk tahap yang kedua Pak, yaitu kita akan mendeklarasikan variabel-variabelnya, di mana kami membuat n sebagai jumlah suku deret yang akan dihitung, A dan B yaitu dua nilai awal Fibonacci. Tem adalah menyimpan nilai sementara saat proses penggeseran. Lalu I yaitu penghitung loop dan jumlah atau summation untuk menampung total penjumlahan deret. Di sini kami mendeklarasikannya ke dalam bentuk integer yaitu bilangan bulat. Kemudian untuk tahap yang ketiga adalah input, di mana kita akan menginput n, yaitu seberapa banyak suku Fibonacci yang akan dijumlahkan. Kemudian untuk tahap yang keempat yaitu ada inisialisasi. Yang pertama adalah A sama dengan 1, kami buat. Kemudian ada B sama dengan 1, yaitu A sama dengan adalah suku pertama dan B adalah suku kedua. Dan jumlah sama dengan 0, di mana jumlahnya masih tetap atau 0. Kemudian masuk ke looping, di mana kami membuat looping for, dimulai dari I sebagai total nilai penampung yang dimulai dari 1 hingga ke n, di mana n adalah bilangan Fibonacci yang akan dieksekusi. Kemudian kita okekan. Untuk nextnya kita lanjut ke inisialisasi, di mana jumlah sama dengan jumlah ditambah A, yaitu suku pertama Fibonacci. Kemudian untuk time atau tempat penyimpanan sementara saat digeser nanti, yaitu time sama dengan A, lalu A sama dengan B, dan B sama dengan time ditambah B. Kemudian setelah loopingnya selesai, maka kita akan mengoutput jumlah dari deret Fibonacci sesuai dengan jumlah suku yang diminta. Kemudian saya telah mengakhiri programnya dengan simbol N dengan bentuk oval. Baiklah Pak, setelah ini kami akan menerangkan program ini. Apakah program ini berhasil? Kita gunakan dengan contoh yang diberikan, yaitu inputnya 5 dan output yang akan dikeluarkan adalah 12. Inputnya 5 dan output yang dikeluarkan 12. Maka Pak sudah sesuai dengan contoh yang diberikan, maka kami dapat menyimpulkan bahwa program kami ini berhasil. Pada sesi kali ini kami akan menjelaskan tentang pembahasan soal nomor 3, yaitu analisis nilai mahasiswa, di mana kami disuruh dan diharapkan untuk membuat flowchart yang menerima n nilai mahasiswa, lalu menampilkan nilai rata-rata atau min, nilai tertinggi atau max, dan nilai terendah atau min. Dan di sini kami diharapkan untuk menggunakan array untuk menyimpan data nilai. Untuk input nanti disuruh untuk memasukkan jumlah mahasiswa sebanyak 4 dan memasukkan nilai 80, 70, 90, dan 60. Lalu rata-ratanya 75, tertinggi 90, terendah 60. Lihat Pak, di sini kami akan menjelaskan tentang program yang kami buat. Nah, untuk tahap yang pertama itu ada min, di mana kita akan memulai
program kita. Lalu di sini kita akan mendeklarasikan variabel-variabel, dimulai dari yang pertama ada I atau nilai counter, lalu mahasiswa. Mahasiswa ini adalah berapa orang mahasiswa yang akan dinilai. Di sini kami membuat segala bentuk data integer karena mereka adalah bilangan bulat. Lalu untuk deklarasi selanjutnya adalah N mahasiswa atau nilai mahasiswa, di mana kami membuatnya sebagai tipe data real. Lalu kami akan meraikannya sebanyak 4 karena di contoh diberikan 4. Kemudian untuk real, kami buat real lagi untuk menampung nilai max, min, nilai rata, dan total. Kemudian kita masuk ke inisialisasi, di mana total sama dengan 0 karena total akan dimulai dari 0 dan masih 0. Kemudian kita akan menginput mahasiswa atau jumlah mahasiswanya. Lalu kita akan masuk ke perulangan for, di mana variabelnya dimulai dari I, yaitu counter, dan dimulai dari 0 hingga ke 3. Lalu untuk stepnya ada 1. Kemudian selanjutnya kita akan mengoutputkan, masukkan nilai ke berapa, dan I tambah 1, dan tanda petik, tanda penghubung titik 2, lalu tanda penghubung, di mana tanda titik 2 yang di tengah ini akan menampilkan string untuk outputnya nanti. Kemudian kita akan menginput nilai mahasiswa sejumlah dengan array yang akan diberikan nanti. Lalu ada total, kita akan menginisialisasi total, di mana total ditambah nilai mahasiswa ke I. Kemudian setelah selesai, kita akan menghitung N ratanya, di mana nilai rata-rata atau min-nya sama dengan total dibagi 4. Kemudian untuk nilai max-nya adalah N mahasiswa ke 0. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan dari saya. Kasih. Baiklah Pak, di sini saya akan menjelaskan program ini. Setelah menghitung rata-rata dan mengisi seluruh data nilai, di sini program akan mengatur yaitu max sama dengan nilai mahasiswa atau 0. Kemudian di sini Pak dilakukan perulangan pencarian max yaitu I sama dengan 1 sampai 3. Di sini Pak kami menggunakan perulangan for. Dengan program membandingkan setiap nilai mahasiswa atau I dengan variabel max. Jika nilai saat ini lebih besar dari max, maka max akan diperbarui dengan nilai mahasiswa atau I. Jika tidak, program langsung lanjut ke nilai berikutnya tanpa mengubah max. Kemudian di sini kami menginisialisasi minimum setelah maksimum ditemukan. Di sini Pak, minimumnya yaitu N mahasiswa atau 0. Nilai pertama dijadikan acuan sebuah nilai terendah. Kemudian perulangan pencarian I sama dengan 1 sampai 3 atau 1 to 3. Di sini Pak, program akan membandingkan mahasiswa atau I dengan minimum, lebih kecil dari minimum. Jika nilai saat ini lebih kecil dari minimum, maka minimum sama dengan nilai mahasiswa atau I. Jika tidak, lanjut ke nilai berikutnya. Di sini Pak, kami mengoutput hasil setelah seluruh proses selesai. Program akan menampilkan yaitu rata-rata nilai mahasiswa, nilai tertinggi atau maksimum, dan nilai terendah atau minimum. Baiklah Pak, kami akan run program kami. Baiklah Pak, kita akan mengetes apakah program ini berhasil atau tidak dengan menggunakan contoh yang diberikan. Untuk jumlah mahasiswa yaitu 4. Kemudian
Nilai yang pertama tadi 80, kemudian nilai kedua 70, nilai ketiga 90, dan nilai keempat sama dengan 60. Maka output yang keluar yang pertama adalah rata-rata, di mana rata-ratanya adalah 75, nilai tertinggi adalah 90, dan terendah adalah 60. Baik Pak, sudah sesuai dengan output dan input yang diberikan oleh contoh, maka Pak, dapat kami simpulkan bahwa program yang telah kami buat ini telah berhasil dan dapat digunakan. Baiklah Pak, di sini kami akan menjelaskan tentang jawaban dari soal nomor 4, yaitu cek bilangan prima dan cetak deret. Namun sebelumnya Pak, kami di sini lumayan kesusahan untuk mencari jawabannya, di mana kami lama untuk membuat programnya. Kami mencoba-coba apakah program yang kami tahu ini berhasil atau tidak. Lalu di akhirnya kami mendapat sebuah program yang dimana bisa kami buat untuk menyelesaikan masalah ini, yang dimana di sini kami telah membuat programnya. Namun sebelumnya kami akan menjelaskan soalnya. Yang pertama, kami disuruh untuk membuat flowchart yang menerima input bilangan dan menampilkan semua bilangan prima lebih kecil sama dengan n. Lalu kami akan menggunakan fungsi khusus, yaitu prima dalam kurung x, untuk memeriksa apakah bilangan itu prima atau tidak. Untuk input nanti diberikan n, yaitu sebagai batas bilangan prima. Lalu untuk outputnya adalah semua bilangan prima dari 2 hingga n. Untuk contohnya, inputnya 10 dan output yang dikeluarkan 2, 3, 5, 7. Dan hal yang diharapkan bilangan prima adalah SPG. Lalu Pak, di sini kami telah membuat program kami, yaitu ini Pak. Yang pertama, untuk step yang pertama yaitu min, di mana kita akan membuat program kita. Lalu kita akan mendeklarasikan variabel-variabelnya. Yang pertama ada n, yaitu batas data atau batas bilangan primanya. Kemudian ada loop karena akan berulangan nanti. Kemudian ada angka, hasil bagi, dan counter atau i. Lalu kedua kita akan menginput n-nya. Lalu yang ketiga kita akan menginisialisasi angka sama dengan 1. Lalu masuk ke perulangan while, di mana n lebih besar dari 0. Jika dia true atau benar, maka counter sama dengan 0. Kemudian lanjut untuk looping kedua, yaitu looping for, di mana variabelnya adalah loop dan nilai awalnya yaitu 1 dan akan berakhir di angka. Lalu untuk stepnya adalah 1. Maka untuk next-nya kita akan mengenai hasil bagi sama dengan angka dibagi loop. Baik Bapak, untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Raffi. Baiklah Pak, di sini saya akan menjelaskan pengecekan pembagian dengan menggunakan branching if, yaitu hasil bagi sama dengan 0. Di sini Pak, program akan melakukan perulangan untuk membagi angka dengan pembagi tertentu. Jika hasil bagi menghasilkan 0, artinya angka tersebut harus dibagi. Saat kondisi ini terjadi, yaitu Pak, counter di sini Pak kami membuat statement counter sama dengan counter tambah 1. Counter akan ditambah 1 atau counter sama dengan counter tambah 1, yang berarti ada pembagi yang valid. Kemudian Pak di sini membuat percabangan, yaitu penentuan bilangan prima, yaitu Pak dengan branching if counter sama dengan 2. Setelah pengecekan pembagi selesai Pak, dilakukan proses evaluasi. Jika counter sama dengan 2, maka angka memiliki tepat 2 pembagi, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Jika true, angka adalah bilangan prima. Jika false, counter tidak sama dengan 2, berarti
angka tersebut bukan bilangan prima. Di sini Pak, output yang akan dihasilkan yaitu Pak, jika kondisi konverter sama dengan 2 terpenuhi, maka program menentukan angka sebagai bilangan prima. Jika setelah angka ditampilkan, input dikurangi 1. Input sama dengan input dikurang 1. Kami menggunakannya Pak dengan segmen yaitu n dikurang 1. Untuk menghitung jumlah bilangan prima yang tersisa, di sini akan dilakukan pengecekan dengan angka sama dengan angka tambah 1. Di sini program akan berlanjut hingga syarat terpenuhi. Proses ini terus berlangsung sampai jumlah bilangan prima yang diinginkan tercapai. Lalu program akan berakhir. Dan untuk run program kami akan mengerunnya kami akan mengerun program kami Pak. Di sini di soal di sini user akan disuruh untuk menginput 10 dan output yang keluar akan 2, 3, 5 dan 7. Baik Pak, di sini akan saya input angka 10 dan di sini Pak akan keluar bilangan 2 dan 3, 5 dan 7. Dan di sini Pak artinya program kami telah berhasil. Baiklah Pak, di sini kami akan menyelesaikan masalah yaitu dengan contoh soal nomor 5 dengan case simulasi kalkulator sederhana. Di sini user akan disuruh untuk membuat flowchart dengan menu pilihan menggunakan switch atau if dengan statement yang pertama yaitu penjumlahan, kedua pengurangan, ketiga perkalian, dan keempat pembagian. User memilih menu, lalu program meminta 2 bilangan dan menampilkan hasilnya. Di sini Pak, contohnya yaitu yang pertama dengan menu, yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang keempat pembagian. Di sini user akan disuruh untuk memasukkan pilihan 3, masukkan A sama dengan 4, B sama dengan 5, dan output yang dihasilkan akan 20. Di sini kami sudah membuat menyelesaikan masalah kami di program logarithm. Baiklah Pak, di sini kami akan menyelesaikan masalahnya di dalam program logarithm yaitu main. Program dimulai dari blok main sebagai titik awal eksekusi. Kemudian kami mendeklar variabel operasi pada tab ini Pak. Program mendeklarasikan beberapa variabel bertipe integer seperti tambah, kurang, bagi, dan kali. Kemudian variabel ini digunakan untuk menampung hasil dari masing-masing operasi aritmatika. Kemudian Pak, program juga mendeklarasikan string pilihan yaitu variabel yang digunakan untuk menyimpan input dari pengguna. Contohnya tambah, kurang, dan sebagainya. Kemudian di sini kami juga Pak mendeklarasikan 2 variabel bertipe integer yaitu angka 1 dan angka 2. Ini Pak yang nantinya akan digunakan sebagai input angka dari pengguna. Kemudian di sini kami menginput pilihan. Setelah semua variabel siap, program meminta pengguna untuk memasukkan pilihan operasi yang ingin dijalankan. Kemudian program ini akan dilanjutkan atau dijelaskan oleh teman saya. Baiklah Pak, setelah menginput pilihan yang akan dimasukkan oleh pengguna, di sini kami membuat
beberapa percabangan, dimulai dari percabangan pertama di mana pilihan sama dengan 1, di mana pilihan yang dimaksud adalah pilihan pertama. Jika dia benar, maka akan menginput angka 1, lalu akan menginput angka 2, dan akan menandai tambah sama dengan angka 1 ditambah angka 2 dengan simbol tambah. Kemudian kita akan mengoutput tambah. Kemudian lanjut ke percabangan sebelah kiri atau false, berarti jika if pilihan sama dengan pilihan kedua, jika dia true, kita akan menginput angka pertama, kita menginput angka kedua, lalu kita akan menandai kurang sama dengan angka 1 dikurang angka 2 dengan simbol pengurangan. Kemudian kita akan mengoutput kurang. Kemudian lanjut ke percabangan false atau sebelah kiri, kita akan membuat if pilihan sama dengan 3, yaitu yang dimaksud adalah jika pilihan sama dengan 3. Kemudian kita akan menginput angka pertama, input angka kedua, lalu kita akan menandai kali sama dengan angka 1 dikali angka 2, yang dimana simbol ini digunakan untuk merepresentasikan perkalian. Lalu kita akan mengoutput kalinya, lalu selesai. Kita akan ke percabangan sebelah kiri atau false lagi, dan kita buat percabangan terakhir di mana if pilihan sama dengan 4, yang dimana maksudnya adalah pilihan keempat. Kemudian kita akan menginput angka 1 dan menginput angka 2, dan kita akan menandai bagi sama dengan angka 1 per angka 2, yang dimana per ini digunakan untuk menunjukkan angka 1 membagi angka 2. Kemudian kita output bagi. Kemudian Pak, kalau kita perhatikan di sini branchingnya sama, karena ini tergantung pilihannya masing-masing nanti. Kemudian kita akan output. Maaf, kita akan mengakhiri program dengan simbol N, karena program yang kami buat telah selesai. Kemudian untuk mengecek apakah ini benar, kita akan sarankan yang dimana untuk diberitahu di soal pilihan sama dengan pilihan adalah 3 dan angka 1 atau A-nya 4 dan angka 2-nya B, dan diharapkan output yang keluar adalah 20. Pilihan 3 untuk angka 1 atau A-nya 4, untuk angka 2-nya 5. Maka output yang dikeluarkan adalah 20. Di sini telah benar output dan input yang telah dihasilkan. Lalu Pak, kami akan mencoba salah satu contoh lain. Kita misalkan pilihannya adalah pilihan kedua, yaitu pilihan pengurangan. Kita masukkan A misalnya 7 dan angka 2-nya kita masukkan 4. Maka hasil yang dikeluarkan adalah 3, di mana 7 dikurang 4 sama dengan 3. Baiklah Pak, dapat kami simpulkan bahwa program kami yang nomor 5 ini telah berhasil. Baiklah Pak, di sini kami telah selesai menjelaskan tentang soal-soal yang telah Bapak berikan kepada kami sebagai ujian praktikum Tempis. Untuk sebelumnya Pak, kami meminta maaf atas kesalahan kami. Yang pertama adalah kami mengirim tugas kami dalam bentuk Java karena kami kurang teliti melihat, dan kami juga tadi setelah melihat waktu sudah sekian menit hampir tertinggal. Lalu Pak, untuk kesalahan kami yang kedua, di sini kami salah atau lupa mengirimkan soal nomor 4, yaitu soal untuk mencek bilangan prima dan cetak deret. Namun Pak, sejatinya kami telah membuat programnya, namun di situ kami lupa untuk mengirimkannya karena panik juga tadi Pak dan kurang teliti.
Kami harap Bapak dapat memaklumi kesalahan kami. Baiklah Pak, kami akan menutup video kami ini, yang dimana program untuk mencari faktorial, bilangan Fibonacci, bilangan analisis, mencari analisis bilangan prima, dan kalkulator sederhana, dan mencari nilai mahasiswa dapat membantu kami sebagai mahasiswa untuk membuat logika dasar, serta penerapan konsep matematika secara praktis di dalam suatu program. Melalui program ini, kami berharap kami akan lebih berkembang untuk pengetahuan dan pemahaman kami tentang membuat flowchart untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Baik Pak, sekian dan terima kasih.